Rata-rata SD kelas berapa ini? Kelas 4. Ada yang 5? Ada 6? Ada. Yang pojok kelas berapa? Sudah SMP? Kelas berapa? 2 SMP. Kita Cahaya Hati dengan skor yang kedua TPQ sudah siap? Sudah. TPQ Babusa dengan skor 850. Selanjutnya TPQ Nahdlatul Sudan 175. Berjuang. Yang terakhir TPQ Baitul Ikhwanil Muslimin. Nah, yang ketangis. Berapa tak? Babak umum dan babak rebutan atau grand final. Putaran final diikuti oleh 3 tim skor terbaik dari putaran sebelumnya. Kita sudah bersama dengan 3 tim terbaik, ya. Alhamdulillah. Berikutnya, format dilempar ke tim berikutnya untuk berhak menjawab. Contoh, tim A. Jawaban benar, nilai 20. Soal nomor 4. Ketika orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam disebut dengan istilah dalam satu kata. Wajib Muntasir. Jawaban benar, nilai 2. Soal nomor 4. Ya, benar. Nilai 20. Izhar. Jelas. Betul, jawaban betul, nilai 20. Abidum ma'abattum. Terus jumawa ya, dan yang belum juara nanti terus belajar terus agar di tempat lain bisa juara. Siap semuanya? 10 lebih jauh nanti baru. Iya. Yang pertama teknik vokal 25%, lalu untuk isi pidato ada 25%, lalu untuk penampilan ada 50% seperti itu. Jadi ketiganya ada yang bernilai. Untuk kejuaraan kita ambil juara 1, 2, dan 3. Lalu jika ada nilai yang nilainya lebih tinggi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas semuanya?
Gunakan untuk mencari ilmu dan hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hadirin yang berbahagia, sebagai generasi muda, kita harus mempersiapkan diri menjadi generasi yang beriman, berakhlak mulia, disiplin, dan memiliki mental yang teguh. Dengan demikian, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman dan menjadi kebanggaan keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahli ya ukhti. Assalamualaikum ya ahli ya ukhti. Asama sa'ilan ba'dan sa'ilan nuridan ila kuntum umat Muhammad ajib sahabirin masyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi puja dan syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita dapat bertutur sebagai tanda kita bersyukur atas rahmatnya. Salawat dan salam melimpah bersakur
Coba Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq Al-Alaq ayat 1. Bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah nama Tuhanmu yang menciptakan. sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah Sebagai surat Al-Jariyah, gimana? Oke, sekarang coba pantunnya. Ke pasar pagi membeli ketan. ke pasar pagi membeli ketan. Ulanya membawa buah delima.
tidak bisa dipungkiri, ada sejuta manfaat yang bisa kita peroleh dari internet. Akan tetapi, bijak-bijaklah dalam memanfaatkan penggunaan internet. Terlebih, selain ada dia dengan akhlakul karimah, harus kita tanamkan. Syarat ilmu pun harus jelas. Sumber ilmu betul-betul jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti halnya kita belajar di TPG, TPA, dan pada pesantren yang sudah jelas sangat ilmunya. So,
Menuntut ilmu ke negeri yang jauh atau jinak. Yang ketiga,
Baca ayatnya ada nggak? Baca. Atau firman ada nggak? Coba. Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya
Selain hormat kepada orang tua, generasi zaman adalah anak-anak yang rajin belajar. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi semua umat muslim. Apa maksudnya? Maksudnya kita harus semangat belajar. Belajar bukannya soal mendapatkan nilai bagus, akan tetapi belajar agar kita bisa menjadi pintar dan bisa membantu orang di masa depan. Belajar tidak harus serius, teman-teman. Belajar bisa sambil bermain, misalnya membaca buku cerita, bertanya kepada guru, dan belajar bersama teman. Jika kita malas belajar, jika kita bermain terus, jika kita tidak pernah mengerjakan tugas, apakah kita bisa menjadi generasi zaman, teman-teman? Itu memang sulit. Teman-teman, Rasulullah SAW telah bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum
Bapak Ibu sekalian, perkenalkanlah saya di sini akan menyampaikan pidato dengan tema pentingnya mencari ilmu. Ya, pentingnya mencari ilmu. Mencari ilmu adalah kewajiban yang dibebankan bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang kecil maupun yang besar, agar suatu hari kelak mengerti akan kewajiban-kewajibannya. Makanya mencari ilmu adalah kewajiban pertama kali dan pokok dasar semua perbuatan. Dan ilmu itu merupakan perhiasan terbaik yang dipakai manusia. Untuk apa? Untuk mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu bagaimana Allah berfirman dalam surat Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah akan mengangkat di antara kalian derajat orang yang beriman dan memiliki ilmu. Lantas, bagaimana cara kita menggapai ilmu serta cita-cita kita? Bukankah menimba ilmu tidak semudah yang kita bayangkan? Maka dasar dari menimba ilmu dengan cara apa? Dengan cara bersungguh-sungguh. Kita pasti tidak asing dalam lafaz yang berbunyi menjaga wajada. Ya, menjaga wajada. Yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Namun, apakah kita sudah bersungguh-sungguh dalam belajar? Sudahkah kita bersungguh-sungguh dalam mengaji? Kalau belum, mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Mulailah dari yang terkecil, mulailah dari keluarga, kemudian masyarakat. Teman-temanku seiman dan setakwa, ilmu adalah cahaya dan cahaya tidak akan menembus hati yang malas. Ilmu tidak dapat diraih dengan raga yang sampai. Karena keberhasilan dalam meraih cita-cita sangat ditentukan seberapa besar kesungguhan kita dalam belajar. Oleh karena itu, mumpung masih muda, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada umur, marilah kita bersungguh-sungguh dalam segala hal, baik dalam belajar maupun mengaji. Sungguh-sungguh adalah salah satu modal untuk berhasil. Sungguh-sungguh adalah satu kunci keberhasilan. Sungguh-sungguh adalah cara dari sekian cara yang harus ditempuh bagi siapa saja yang ingin mendapatkan apa yang ia inginkan. Sungguh-sungguh, ya, malas, tidak. Sungguh-sungguh, naam, malas, la. Sekali menjaga, tetap menjaga. Sekali sungguh-sungguh, tetap sungguh-sungguh. Jalan-jalan
artinya menuruti ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kewajiban ini tidak mengenal batas usia, status sosial maupun jenis kelamin. Dari buaya hingga yang lahat, kita diperintahkan untuk terus belajar. Mengapa belajar begitu penting? Pertama, ilmu adalah landasan amal. Semua bentuk ibadah yang kita lakukan seperti sholat, puasa, hingga zakat membutuhkan ilmu agar sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tanpa ilmu bagaikan bangunan tanpa fondasi, ia akan mudah runtuh. Kedua, ilmu mengangkat derajat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
pintu